بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد. Ada yang bertanya, barakallahu fikum, tolong beritahukan kami kapan seorang dikatakan ahlus sunnah atau salafi, sebab tidak semua sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam bisa kami kerjakan. Barakallahu fikum, jazakumullahu khair. Sesungguhnya pertanyaan itu merupakan jawaban. Rahimani wa rahimakumullah, bahwa seseorang yang dikatakan sunni salafi adalah orang yang berpegang terhadap prinsip-prinsip Rasul alaihi salatu wassalam dan para sahabat. Adapun terkait dengan individu, tentu dia adalah manusia biasa. Akan ada kekurangan di dalam melakukan, jangankan ya sunnah-sunnah, dalam melaksanakan kewajiban saja banyak kekurangan yang ada pada diri kita. Banyak kekurangan yang ada pada diri kita melaksanakan kewajiban. Barakallahu fikum. Ya, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ketika kita mewujudkan, melaksanakan ibadah salat saja, mewujudkan kekhusyuan, ya Allah, beratnya. Padahal khusyuk itu adalah ibadah. Kita mau mewujudkan keikhlasan mi'ah bimi'ah, 100% berat. Ikhlas itu adalah ibadah. Ketika kita ingin mewujudkan tawakal kita kepada Allah Azza wa Jalla, tawakal itu adalah ibadah. Ya, ini melaksanakan perkara-perkara besar, syariatnya jelas, banyak barakallahu fikum yang kita kurang pada pelaksanaannya. Belum lagi yang hukumnya sunnah, yang wajib saja demikian kurang. Belum lagi barakallahu fikum kekurangan dalam melaksanakan yang sunnah. Kita diberikan sebuah pegangan oleh Rabbuna subhanahu wa ta'ala. Pertama, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebankan seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ar-Rasul alaihi salatu wassalam yaqul, ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Apa yang aku perintahkan kalian, maka lakukan sesuai dengan kemampuan kalian. Namun di saat persoalannya meninggalkan larangan, di saat persoalannya meninggalkan larangan Allah dan larangan Ar-Rasul alaihi salatu wassalam, tidak ada biqadril istita'. Tidak ada kata menurut kemampuan, tidak ada. Wa ma nahaitukum anhu fajtanibu. Apa yang aku larang kalian, cegah kalian, segera tinggalkan. Rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini barakallahu fikum, ya. Jadi seorang sunni salafi adalah orang yang benar-benar berjalan di atas prinsip Al-Quran dan sunnah Rasul alaihi salatu wassalam, memahaminya sebagaimana pemahaman dan pengamalan para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Dan kekurangan itu pasti
ada. Ya, kekurangan itu barakallahu fikum pasti ada. Maka disinilah dia letak ayat-ayat yang menyuruh kita untuk berlomba-lomba. Fastabiqul khairat, berlomba-lombalah anda dalam kebaikan. Maka tentu jangan sampai di saat kita mampu melangkah sekian langkah dari saudara-saudara kita, kita tidak boleh memandang mereka itu enteng dan remeh. Barakallahu fikum. Lalu kemudian mengangkat diri bahwa kita mampu terdepan. Jangan, ya, bahwa anggapan itu sudah menunjukkan kita itu menjadi orang paling belakang. Anggapan bahwa kita itu di depan, itu sudah menunjukkan anda orang yang paling belakang. Artinya, lakukanlah sesuai dengan kemampuan yang ada pada diri kita. Apa yang belum kita lakukan dari sunnah Rasul alaihi salatu wassalam, kita mencoba melakukannya biqadril istita'. Apa yang kurang dari melaksanakan kewajiban harus kita kita letakkan pada terdepan untuk kita melakukan perbaikan padanya. Barakallahu fikum. Kita berharap kita terus dibantu oleh Allah Azza wa Jalla di atas manhaj ini untuk melaksanakan apa yang belum kita laksanakan. Allahumma amin, Allahumma amin. Kita langsungkan barakallahu fikum pelajaran membaca Syarhus Sunnah lil Imam Al-Barbahari. Kita mengambil faedah dari syarah Al-Imam Rabi' bin Hadi Al-Madkhali. Barakallahu fikum. Kita masuk kepada poin yang ke-86. Qala wal imanu bi anna Allah tabaraka wa ta'ala yu'adzibul khalqa fin nari fil aghlali wal ankali was salasili wan nari fi ajwafihim wa fawqihim wa tahtihim wa dhalika annal jahmiyata minhum Hisham al-Futi qala innama yu'adzibu Allahu 'indan nari raddun 'ala Allahi wa rasulihi. Kata beliau, permasalahan yang berikutnya adalah beriman bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala akan menyiksa al-khalq, yaitu makhluk, dengan api neraka atau di dalam neraka. Menyiksa makhluk di dalam neraka. Wa fil aghlal, dan juga dengan belenggu-belenggu. Wal ankal, sama, ya, jeratan-jeratan. Wassalasil, rantai-rantai api neraka. Wan naru fi ajwafihim, api neraka ada di leher-leher mereka. Wa fawqihim, dan di atas mereka dan di bawah mereka. Masya Allah, kita diajak untuk beriman hal ini. Kenapa? Karena dalam rangka membantah Jahmiyah. Apa keyakinan Jahmiyah? Di antara tokoh yang disebutkan di sini Hisham al-Futi. Apa kata Hisham al-Futi? Kata dia, sesungguhnya Allah mengazab di sisi neraka, di neraka, bukan dengan api neraka. Allahu Akbar. Allah menyiksa hambanya tidak dengan api neraka, tetapi di neraka atau di sisi neraka.
Subhanallah. Jadi ini merupakan penolakan terhadap Allah Azza wa Jalla dan sabda Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Asy-Syaikh Rabi' hafizahullahu taala wa ra'ahu wa katsarallahu amsalah. Beliau barakallahu fikum menyebutkan terlalu banyak ayat-ayat Al-Qur'an la tuhsa, tidak bisa dihitung. Mulai dari awal Al-Quran sampai akhir Al-Quran berbicara tentang azab di neraka dengan api neraka. Salah satu contoh yang beliau bawakan barakallahu fikum, fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijarah u'iddat lil kafirin. Takutlah kalian kepada neraka, yang neraka itu bahan bakarnya adalah manusia dan bebatuan. Yang neraka itu disiapkan bagi orang-orang kafir. Antum perhatikan baik-baik. Kaum Jahmiyah di dalamnya Hisham Al-Futi mengatakan, Allah tidak menyiksa dengan api. Allah tidak menyiksa dengan api neraka. Siapa sesungguhnya Hisham Al-Futi ini? Al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala menjelaskan, Hisham Al-Futi ini adalah sahibu zaka. Ya. Sahibu zaka. Berarti orang cerdas. Ya. Barakallahu fikum, orang cerdas. Wajidal. Wa bid'ah. Wa wabal. Ya. Orang yang suka mendebat hebat. Dalam berdebat. Kebidahan-kebidahan padanya. Bahkan kerusakan-kerusakan. Beliau menyebutkan Al-Imam Az-Zahabi di dalam terjemah atau penjelasan riwayat hidup. Siapa? Al-Futi ini, Hisham bin Amr Abu Muhammad Al-Futi Al-Mu'tazili, dia mengatakan, yaitu Al-Imam Az-Zahabi, dia tidak membolehkan seseorang mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil. La yujid. Hisham bin Amr bin Abu Muhammad Al-Futi ini tidak membolehkan seseorang untuk mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil. Allahu Akbar. Dia mengatakan, sesungguhnya Allah mengazab orang-orang kafir. Sesungguhnya Allah mengazab atau tidak mengazab orang kafir dengan api neraka. Tidak. Tapi di neraka atau di sisi neraka. Ucapannya, untuk perhatikan baik-baik, mengerikan. Juga dia mengatakan bahwa sesungguhnya Allah tidak menghidupkan bumi ini dengan hujan. Ya. Innahu yuhyil arda bil matar wala innahu yuhyil arda bil matar. Dan dia berpendapat juga ucapan Allah menyesatkan dan Allah memberikan petunjuk dengan kehendaknya, ini adalah perbuatan menyimpang dan kesesatan, kata dia. Ya. Ucapan seseorang yang mengatakan Allah menyesatkan dengan kehendaknya, memberikan petunjuk siapa yang dikehendaki, ini adalah penyimpangan dan kesesatan. Ini kejahatan pada diri Hisham Al-Futi. Maka oleh karena itu dibantah oleh para ulama kita. Asy-Syaikh Rabi' menjelaskan bahwa
ayat-ayat yang menjelaskan demikian tidak bisa terhitung, saking banyaknya. Mulai dari awal Al-Quran sampai akhirnya. Baik dalam surat-surat yang panjang ataupun yang pendek. Sepakat. Ya telah disepakati persoalan ini. Bahwa Allah akan menyiksa dengan api neraka. Telah datang Al-Quran, sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam dan ijma' al-ummah. Kecuali yang menyelisihi keyakinan ini adalah orang yang sudah tenggelam di dalam kesesatan. Seperti disebutkan Hisham Al-Futhi. Dia mengatakan bahwa Allah tidak mengazab orang kafir dengan neraka, dengan api neraka. Tidak. Juga dari ucapannya, Allahu Azza wa Jalla tidak menghidupkan bumi ini dengan hujan. Ya. Allah tidak memberikan hidayah dan tidak menyesatkan. Dan dia berkata, mereka itu disiksa di dalam neraka, bukan dengan api neraka. Haji. Ya. Dia mengatakan, Allah menghidupkan bumi ini di sisi air hujan, bukan dengan air hujan itu. Aneh. Barakallahu fikum. Lebih aneh lagi diucapkan oleh tokoh Wihdatul Wujud, yaitu Ibnu Arabi, berfilsafat. Apa filsafatnya? Al-azab, kata-kata azab itu diambil dari azubah, azubah. Ya, al-azab alladhi finnar ma huwa minal azab. Jadi kata-kata azab di dalam api neraka, api itu bukan dari kata-kata azab yang berarti siksaan, tetapi diambil dari kata azubah. Azubah itu artinya air segar, nikmat untuk diminum. Ya. Sehingga maknanya mereka masuk ke dalam diazab di dalam api itu, mereka berlezat-lezat minum dengan air segar padanya. Allahu Akbar. Oleh karena itu orang-orang sufi mengatakan, Ya Rabbi adkhilni nara. Kata Syekh Rabi menjelaskan, sampai mendengar ucapan Ibnu Arabi, si kafir zindik ini, orang sufi berdoa, Ya Rabbi masukkan aku ke dalam an-nar. Adkhilni an-nar, karena azab itu diambil dari kata azubah, bukan dari al-azab artinya siksaan. Azubah berarti minum air segar. Makanya di antara mereka ada yang berdoa, Ya Rabbi adkhilni nar. Wahai Rabb, masukkan aku ke dalam api. Allahu Akbar. Kata Syekh Rabi, yakni sakhat wa ilhad wa zandaqah. Ini adalah sikap kedunguan. Ini adalah sikap penyelewengan, penentangan. Ini adalah sikap zindiq. Barakallahu fikum. Lalu beliau memberikan nasihat kepada kita. Beliau mengatakan, hafizahullahu ta'ala, saya terjemahkan barakallahu fikum, bahwa kita wajib, asyahid, kalau ada yang punya kitabnya, di situ ada kata-kata syahid. Kata beliau bahwa kita wajib untuk beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tampil serta bangkit untuk mengamalkan syariat-syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita, kata beliau, wajib beriman dengan surga. Dan kita berupaya dengan sungguh-sungguh untuk mendapatkan surga. Dan kita harus khawatir. Dan kita harus takut
dari azabnya neraka dengan ketakutan yang sangat, baik dalam urusan perkara yang kecil dan juga wajaliliha ataupun dalam urusan yang besar. Beliau mengingatkan kita, barakallahu fikum, wa nahzar min azabin nar asyaddal hadar fi daqiqil umur wa jaliliha. Kita harus berhati-hati dari azab neraka dengan kehati-hatian yang tinggi, baik dalam persoalan kecil ataupun persoalan besar. Kemudian beliau mengingatkan, wa nuraqibullah, dan kita harus selalu merasa diawasi oleh Allah, selalu mawas diri. Kata beliau, wa nakhafullah azza wa jalla, dan kita harus menanamkan rasa takut kepada Allah. Khafa minhu al-anbiya alaihi salatu wassalam, wa khafa minhu sahabatu, wa kanat tarta'idu faraisuhum inda dzikrin nar. Yang dimana para nabi takut darinya, para sahabat takut, bahkan gemetar jiwa-jiwa mereka di saat disebutkan api neraka. Mereka takut kepada Allah Azza wa Jalla. Bahkan Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, wallahi, demi Allah, sesungguhnya aku adalah orang yang paling takut kepada Allah dan orang yang paling bertakwa kepada Allah dari kalian. Dan Allah Azza wa Jalla berfirman, "Qul," katakan, sesungguhnya wahai Rasul Allah, katakan, sesungguhnya aku takut jikalau aku bermaksiat kepada Rabbku, aku takut azab pada hari yang sangat besar, yaitu hari pembalasan. Allah berfirman kepada Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katakan wahai Muhammad, katakan wahai Rasul Allah, sesungguhnya aku khawatir dan takut jika aku bermaksiat kepada Rabbku, aku takut azab pada hari yang besar. Allah Azza wa Jalla memerintahkan Rasulnya untuk berucap demikian pada dua tempat. Pertama di dalam surat An-An'am, dan yang kedua di dalam surat Az-Zumar. Qul inni akhafu in asaitu rabbi adzab yaumin azim. Katakan wahai Rasul Allah, sesungguhnya aku khawatir dan takut jika aku bermaksiat kepada Rabbku, takut dengan azab pada hari yang pedih, hari yang besar. Kata beliau hafizahullah ta'ala, demikian juga para nabi. Mereka berucap dengan ucapan terang, dengan rasa takutnya kepada Allah Azza wa Jalla. Atas setiap muslim untuk takut dari azab neraka. Dan dia harus berupaya dengan kesungguh-sungguhan liinqadhi nafsihi, untuk membebaskan dirinya. Wa inja'i nafsihi minan nar, untuk menyelamatkan dirinya dari api neraka. Wa alaihi ay yas'a ilal jannah bikulli ma yastati'u, hendaklah dia berupaya bersungguh-sungguh untuk masuk ke dalam neraka dengan segala kemampuannya. Bersungguh-sungguh minal aqaid, dari akidah, barakallahu fikum, wal a'malis salihah, dan amal-amal saleh, wa taqarrub ila Allah tabaraka wa ta'ala, dan bersungguh-sungguh untuk melakukan taqarrub, pendekatan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala.
nasihat yang sangat agung, barakallahu fikum, buat kita semuanya tentunya, apalagi di saat kita menjalankan atau dipilih oleh Allah Azza wa Jalla untuk mengikuti jalan keselamatan. Kita tahu ujian di perjalanan ini adalah sangat-sangat banyak, beragam-ragam, bahkan tergolong ujian besar. Barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka ini adalah wasiat untuk kita menjaga diri kita sendiri, menjaga barakallahu fikum agar dianugerahkan oleh Allah keistiqomahan, kelulusan di saat ujian itu datang. Barakallahu fikum. Bagaimana caranya? Harus melakukan pendidikan terhadap diri kita sendiri. Kita semuanya merasakan jatuh bangunnya kita di dalam kubangan dosa dan kemaksiatan, kesalahan dan kekeliruan. Barakallahu fikum. Maka semoga keberadaan kita bersama teman-teman kita yang baik, semangat kita untuk terus belajar agama Allah Azza wa Jal, menjadi penolong yang selalu mengingatkan untuk banyak-banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kendati pun kita tinggal di lingkungan yang kita berharap barokahnya, tapi kita tidak bisa menjamin diri untuk bisa selamat dari kesalahan dan kekeliruan, dosa dan kemaksiatan. Barakallahu fikum. Maka disinilah letaknya majlis ilmu, rahimani wa rahimakumullah, majlis yang tidak diinginkan keberadaannya oleh setan. Dengan majlis ilmu itu merasa terhimpit gerak-geriknya. Barakallahu fikum. Bagaimana tidak? Ketika seseorang terjatuh di dalam dosa, ilmunya memanggil tub ilallah, bertaubat engkau kepada Allah, astaghfirullah, kembali lagi. Punya kekuatan orang itu. Terjatuh besoknya lagi, dia ingat lagi, ditegur melalui majlis ilmu dengan karya-karya para ulama, nasihat kitabullah dan sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Kembali lagi, terus demikian. Nah, kondisi yang seperti ini harus dipertahankan di dalam hidup. Kondisi seperti ini, ma'asyiral ikhwah wal akhwat, al aba wal ummahat, harus dipertahankan di dalam hidup. Kita mau berada dalam kondisi lurus, berat dan sulit. Kita akan jatuh bangun. Bagaimana kalau kita tidak ada kesempatan untuk bangun ketika jatuh? Sangat mengerikan. Maka sekarang, di saat kita menyadari dan mengetahui bahwa ternyata lingkungan yang baik, ternyata teman yang baik, ternyata guru yang baik, barakallahu fikum, itu akan bisa membantu dan menopang kita. Berarti ini adalah nikmat dari Allah Azza wa Jalla. Nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita jatuh, bisa bangun. Jatuh, bisa bangun. Jatuh, bisa bangun. Nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi, kondisi yang seperti ini harus kita pertahankan di dalam hidup. Belum tentu ketika kita keluar dari lingkungan pondok pesantren mampu mempertahankan kondisi seperti ini. Karena memang berat. Berat, barakallahu fikum. Nas'alullah salamat al-afiyah. Wallahu ta'ala alam bis-sawab. Wallahu ta'ala alam bis-sawab. Wa akhiru da'wana anilhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.